Dajjal, selamat datang di channel CID. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, pada part sebelumnya kita udah ngeliat bagaimana keganasan Lord Suyang yang membantai sekte Yunsan dengan mudah. Suyang juga bertekad untuk memimpin sekte Tianlan kembali menjadi sekte terkuat nih. Nah, di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan rangkuman Donghua Lianqi Si Wannian part ketiga. Jadi, apakah kalian udah gak sabar untuk mendengarkan perjalanan Suyang memimpin sekte Tianlan kembali ke puncaknya? So, sebelum itu jangan lupa siapkan secangkir teh untuk menemani kalian mendengarkan rangkuman cerita Lianqi Si Wannian part ketiga ini. Kuy, langsung saja kita masuk ke rangkumannya. Merasa tidak cukup dengan formasi pembunuh, si Johnny mengeluarkan seekor naga raksasa yang merupakan binatang roh tingkat menengah. Diketahui bahwa naga ini dapat melawan praktisi di tingkat Nation Soul tahap puncak. Ya, seperti yang kalian tebak, lagi-lagi Lord Suyang kita dengan mudah membunuh naga itu. Hanya dengan sekali tebasan, naga itu berubah menjadi naga cincang. Dan si Johnny pun ikut turun nih. Haha, makan tuh ya. Setelah mengalahkan naga dan membunuh si Johnny, Lord Suyang bukannya takut, malah penasaran sama rasa daging naga nih. Lalu datanglah Qingsu dan murid lainnya untuk membantu Suyang. Melihat sekte Yunsan yang telah hancur oleh Suyang, Qingsu merasa heran dengan sosok Suyang. Secara ia hanyalah tahap pemurnian Qi, mengapa begitu kuat? Kemudian mendengar perkataan Suyang yang memperkenalkan dirinya, Qingsu menyadari bahwa Suyang adalah leluhur dari sekte Tianlan, dan dia memberikan hormat kepada Suyang. Setelah membantai sekte Yunsan, tidak lupa Suyang dan murid lainnya mengumpulkan semua harta milik sekte Yunsan. Melihat banyaknya harta dan daging naga yang baru saja dibunuh oleh Suyang, Qingsu bertanya kepada Suyang, bagaimana cara membawa harta sebanyak ini? Setelah itu, Suyang memberikan Qingsu sebuah cincin penyimpanan, yang mana hanya sekte terataslah yang memiliki harta karun seperti ini. Qingsu belum tahu aja nih seberapa kuat sekte Tianlan di masa lalu. Kembali ke sekte Tianlan, Suyang sedang melihat pecahan batu yang merupakan kunci yang dapat menutup ruang dan persepsi. Ternyata batu ini merupakan segel yang mengunci goa tempat Suyang berkultivasi sebelumnya. Jika Suyang tidak menerobos keluar, maka ia pasti masih berada di dalam goa itu. Tampaknya ada seorang yang tidak ingin Suyang keluar dari pengasingannya. Setelah itu datanglah Qingsu yang membawakan Suyang secangkir teh nih. Kemudian Suyang menanyakan apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bahkan sekte Tianlan hampir dihancurkan. Qingsu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia mengatakan ketika ia masuk ke sekte Tianlan hanya ada satu senior di tahap pemurnian Qi. Dan sekarang hanya Qingsu lah yang memiliki kekuatan terkuat di sekte Tianlan, yaitu pada ranah pembangunan fondasi tahap menengah. Dan tiba-tiba ya, terdengar suara pertarungan di luar ruangan. Di luar, murid sekte Tianlan dipukuli oleh seseorang yang bernama Lu Wei. Tanpa basa-basi, Qingsu pun langsung menyerang Lu Wei. Ternyata Lu Wei berada di ranah Jindan tahap menengah, sehingga Qingsu pun kewalahan melawannya. Melihat Qingsu yang kesulitan melawan Lu Wei, Suyang tidak hanya tinggal diam. Ia memberikan sedikit energinya kepada Qingsu, yang membuat Qingsu menjadi kuat. Lalu tibalah Suyang,
yang mengatakan kepada Lu Wei jika ia berani menyentuh muridnya lagi, ia akan kehilangan tangannya. Mendengar hal itu, Lu Wei tidak percaya dengan perkataan Su Yang. Secara Su Yang hanyalah tahap pemurnian Qi. Akan tetapi, pada saat Lu Wei berbicara, tiba-tiba tangan kanannya terpotong oleh pedang Su Yang. Melihat hal itu, semua orang merasa heran. Setelah itu, Lu Wei mengeluarkan lonceng jiwa yang membuat murid Sekte Tianlan kebingungan. Dengan cepat, Su Yang menghancurkan lonceng jiwa dan membunuh Lu Wei. 外面传你们拽得很啊！看来你就是天蓝宗的宗主。金丹中期，什么？一个练气期还敢大放厥词？动我弟子一下，废你一只胳膊。去死！你的灵刀对我不管用，我弟子者不可饶恕。 Di tempat lain, terlihat Xiao Lang dan Lu Qingfeng. Mereka sedang berbincang tentang Lu Wei yang dikalahkan oleh Su Yang yang berada di tahap pemurnian Qi. Tidak hanya Lu Wei, ternyata sudah ada 3 orang ranah Jindan dan 1 orang ranah Nesken Soul setengah langkah yang telah dibunuh oleh Su Yang. Di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik yang bernama Yu Sanyang. Ia sedang memandang lukisan Su Yang dan mengatakan bahwa wajah Su Yang terlihat bagus. Merasa tidak terima, Chu Chan mengatakan bahwa Su Yang tampan tapi tidak berguna. Nah, ternyata tujuan mereka adalah menugaskan Sanyang untuk membunuh Su Yang. Di tengah hutan terlihat seorang pemuda yang berpapasan dengan Sanyang yang sedang menggunakan teknik pesonanya. Ya, melihat para Sanyang yang cantik dan gemoy ini, tentunya pemuda liar ini terpikat dan terkena teknik Sanyang yang membuat ia langsung turu. Kembali ke Sekte Tianlan, Su Yang yang sedang bersantai dengan bangku goyangnya, sembari melihat murid Sekte Tianlan yang sedang berlatih. Tiba-tiba terbukalah pintu gerbang yang ternyata itu adalah Sanyang yang langsung membuat para lelaki ini terpesona. Sanyang langsung menuju Su Yang dan menggunakan teknik pesonanya sembari menggrepe paha Su Yang nih. Wanita penuh gairah juga nih si Sanyang ya. Akan tetapi, Su Yang tidak terpengaruh sama sekali oleh teknik yang dikeluarkan Sanyang. Merasa teknik ilusi dan kecantikannya tidak dihargai oleh Su Yang, Sanyang marah dan langsung mengeluarkan teknik pesona terkuatnya. Oke, sampai di sini dulu untuk rangkuman Lianqi Si Wanyan part ketiga. Wanita cantik Sanyang aja gak tergoda lor Su Yang kita ya. Jadi wanita seperti apa yang bisa menggoyangkan imannya? Adapun pelajaran yang dapat diambil dari episode kali ini adalah janganlah sekali-kali engkau menindas yang lemah, karena belum tentu engkau lebih kuat dari orang yang kau anggap lemah. Anjay. Dan berpuasalah kalian agar kalian terhindar dari godaan wanita cantik seperti Sanyang ini. Oke, sampai di sini aja untuk part ketiganya. Jangan lupa buat like dan klik tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan videonya. So, sampai berjumpa di part selanjutnya. Bye! I should fuck her in the